Baik, di sini saya akan mempresentasikan resume topik dari mata kuliah Arsitektur Nusantara. Perkenalkan, nama saya Kedepti Bagus Surya Jaya dengan NIM akhir 031 A1. Sebelum mulai ke pembahasan, berikut ada daftar isi dari topik 1 hingga topik terakhir. Topik pertama sampai ketiga membahas tentang faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara. Topik keempat membahas tentang arsitektur tradisional Bali, Jawa, Madura, dan Sumatera. Topik 5 membahas tentang arsitektur tradisional Kalimantan, Sulawesi, dan NTB. Topik 6 membahas tentang arsitektur tradisional NTB dan Papua. Pertama, ada faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara, yaitu pemahaman atau batasan arsitektur berasal dari bahasa Latin yaitu architectura, yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya arsitekton atau pembangunan utama. Menurut Marcus Vitruvius Polio adalah suatu karya yang memenuhi syarat firmitas, utilitas, dan venusitas. Menurut selain adalah suatu transformasi gagasan program desain yang diimplementasikan menjadi wujud yang fungsional, kokoh, estetik, dan nyaman. Sedangkan arsitektur Nusantara adalah arsitektur yang berasal dari tahun ke tahun dengan sedikit perubahan. Arsitektur tradisional di Bali merupakan refleksi dari sikap manusia terhadap sesama alam dan keyakinannya yang disebut dengan Trihita Karana. Berikutnya ada pedomannya ada pada teks, tutur, relief, dan lainnya. Nusantara pada era Pramerdeka, Indonesia pasca merdeka, dan ahlinya disebut Pandita Bala, Utuh, Undagi, dan sebagainya. Berikut ada konsep arsitektur tradisional. Dari gambar di samping, tradisi ini memberikan gambaran terhadap etnik-etnik yang ada. Di antaranya ada 6 unsur, yakni unsur ekonomi, unsur agama, unsur budaya, unsur pendidikan, unsur iptek, dan unsur adat. Berikut ada kemiripan arsitektur tradisional Nusantara dan arsitektur tradisional di berbagai dunia. Kemiripan arsitektur tradisional Nusantara dengan berbagai macam arsitektur tradisional dunia mencerminkan bahwa arsitektur dipengaruhi oleh aspek kondisi lingkungan, alam, iklim, politik, dan kepercayaan dan tradisi setempat yang berlaku sehari-hari. Berikutnya ada pola permukiman dan tipe rumah tinggal Nusantara disebut dengan tradisional, yakni pola permukiman tradisi biasanya di kawasan pedesaan, kedua ada di kawasan puncak atau lereng bukit atau ketinggian, yang ketiga sepanjang aliran sungai, yang keempat di sepanjang jalan atau kanal. Dan tipe rumah tradisi biasanya rumah kolong atau panggung, yang kedua rumah dibangun di atas tanah, yang ketiga yaitu rumah terapung. Selanjutnya ada ciri arsitektur Nusantara di Indonesia, yaitu memiliki rintisan atau oversteak yang lebar, terbangun sebagai besar dari kayu, memiliki kolong berpanggung, hubungan atau sambungan dengan ikatan tali, pasak, dan paku kayu atau bambu, menggunakan sendi atau upak, dan mudah dibongkar dan dipasang kembali. Selanjutnya beralih ke topik 4, yaitu arsitektur tradisional Bali, Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang pertama, membahas tentang arsitektur Bali. Dapat dibedakan atas beberapa tinjauan, diantaranya adalah 1. Geografi, merujuk pada tipe pegunungan, dataran, dan pantai. 2. Normal, antara yang menggunakan Astabumi, Astapesali Dewa, Astakosali, Astakosaloningwong Pejah, Brahmakerti, Yanantaka. Yang ketiga, ada waktu, terdiri dari zaman prasejarah. Yang kedua ada zaman Baliaga, terusnya ke zaman Bali kuno, zaman Majapahit, zaman penjajahan, dan masa kemerdekaan. Yang keempat ada style, antara lain Bali Utara, Selatan, itu dikenal pula dengan sebutan style Belem, Badung, Gianyar, yaitu tradisional Bali, style Jawa, kolonial, modern, pasca modern, regionalisme, dan sebagainya. Berikut ada rumah tradisional Bali.
Rumah tradisional Bali dibagi menjadi dua tipe, yakni yang pertama, berdasarkan sangga mandala yang disebut juga dengan rumah berpola rata. Yang kedua, ada rumah tradisional Bali yang berada di kawasan pegunungan. Selanjutnya, salah satu contoh rumah tinggal tradisional Bali, yakni unit-unit rumah dalam perumahan berorientasi ke atas sebagai halaman aktivitas rumah tangga. Rumah di dalam perumahan tradisional merupakan susunan semasa bangunan di dalam suatu pekarangan yang dikelilingi oleh tembok melingkar atas pekarangan dengan kode pintu masuk ke pekarangan. Masing-masing ruang dapur, tempat kerja, lumbung, tempat tidur di bawah satu atap merupakan suatu masa bangunan. Komposisi masa-masa bangunan rumah menempati bagian-bagian utara, selatan, timur, barat untuk membentuk halaman atap di tengah. Selanjutnya beralih ke arsitektur Jawa. Arsitektur Jawa kuno dipengaruhi oleh kebudayaan India bersamaan dengan datangnya pengaruh Hindu dan Buddha terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Wilayah, wilayah India Selatan memberi pengaruh besar terhadap Jawa. Terbukti dari penemuan candi-candi di India yang hampir menyerupai candi yang ada di Jawa. Arsitektur tradisional Jawa memang sangat menarik dan berdasarkan filosofi masyarakat Jawa akan kehidupan. Pandangan ini terwujud lewat segala aspek bangunan, tata ruang, fungsi, serta makna setiap bangunan. Berikut lokasi sebaran candi yang ada di Jawa, yaitu bertepatan di Jawa Tengah. Itu arsitektur Jawa kuno banyak memiliki berbagai macam candi yang tersebar. Salah satunya tersebar di daerah Jawa Tengah dengan berbagai macam candi, di antaranya Candi Dieng, Candi Pring Mapus, Candi Banon, Candi Borobudur, Candi Molen, Candi Siwu, Candi Prambanan, Candi Sari, Candi Sambisari, Candi Plausan, Candi Ratu Buku, dan Candi Banyuwangi. Berikut merupakan struktur dari Candi Ciwa. Struktur candi dipilah tersusun 3 bagian tegak atau vertikal. Bagian bagian kaki candi disebut burloke, melambangkan dunia manusia atau dunia bawah. Bagian tubuh candi disebut Purwaloka, melambangkan dunia yang disucikan. Dan bagian atap candi dikenal dengan Sarwaloka, yang merupakan dunia dewa-dewa. Berikutnya ada contoh Candi Borobudur. Candi Borobudur ini memiliki dimensi yang luar biasa indahnya. Candi Borobudur sudah membagi ketinggiannya berdasarkan fungsi-fungsinya. Pernah menjadi salah satu dari keajaiban dunia dan merupakan candi terbesar di Asia. Berikut ada berbagai rumah yang ada di Jawa, yaitu rumah kampung Mas Jawa, di mana berkembang dari rumah tumbuh ke depan biasanya garasi dan belakangnya yaitu dapur. Kedua ada joglo, merupakan rumah tradisional masyarakat Jawa. Bangunan rumah ada joglo umumnya terdiri di atas 4 tiang utama. Dan selanjutnya ada rumah pendukung, adalah bangunan tambahan yang terletak di bagian depan rumah joglo. Pendopo ini digunakan untuk menerima tamu, pertemuan formal, dan upacara adat. Beralih ke arsitektur Sumatera. Yang pertama ada rumah Nias. Rumah Nias merupakan bagian penting dari budaya dan sejarah Pulau Nias, dan banyak yang masih berdiri hingga saat ini. Rumah Nias adalah gaya arsitektur tradisional yang berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Rumah Nias memiliki ciri khas yang bertingkat tinggi, struktur kayu yang kuat, dan dekorasi ukiran yang indah, serta beberapa elemen yang masih menggunakan bambu. Mereka sering dibangun tanpa paku atau sekrup, hanya saja menggunakan pengikat kayu. Selanjutnya ada rumah Mentawai. Rumah Mentawai memiliki beberapa keunikan seperti konstruksi sederhana. Rumah Mentawai dibangun dengan struktur kayu yang sederhana tanpa paku atau baut, menggunakan teknik pengikat rotan atau tali rami. Arah tidur dari orang-orang Mentawai tidur dengan pola menghadap ke arah utara, meyakini bahwa menghubungkan mereka dengan doa nenek moyang. Tampilan luar dari rumah Mentawai biasanya memiliki atap jerami dan dinding kayu dengan ornamen ukiran tangan
yang indah. Selanjutnya kita beralih ke topik 5, yaitu membahas tentang arsitektur tradisional Kalimantan, Sulawesi, dan NTB. Yang pertama ada arsitektur Kalimantan. Ada satu contoh rumah tinggal tradisional Kalimantan, yaitu rumah bentang atau lamin atau rumah panjang, merupakan kumpulan dari lamin-lamin yang memiliki ornamen yang cantik. Arsitektur Balikpapan, arsitektur kearifan lokal yang dikembangkan oleh Belanda. Selanjutnya ada arsitektur Palangkaraya, memiliki rumah arsitektur di atas permukaan sungai. Dan Banjarmasin memiliki rumah adat yang sama dengan yang ada di Palangkaraya. Selanjutnya ada arsitektur di daerah Sulawesi, dengan contoh-contoh rumah tinggalnya, itu arsitektur Makassar yang memiliki kepercayaan kosmologi. Kedua ada rumah baju, memiliki struktur bangunan yang terapung dari permukaan laut. Yang ketiga ada arsitektur Toraja, memiliki pola pemukiman yang sama eh, dengan arsitektur rumah yang ada di Nias atau Penglipuran. Yang keempat, arsitektur Manado memiliki entrance di tengah-tengah dan atap masih menggunakan seng. Yang terakhir, arsitektur Gorontalo memiliki kesamaan dengan arsitektur di Manado, di mana entrance terletak di tengah juga. Selanjutnya, beralih ke arsitektur Nusa Tenggara Barat. Arsitektur yang memiliki kesamaan dengan arsitektur Bali dan memiliki nuansa Hindu yang kental. Berikutnya ada rumah Senaru, Lombok yang memiliki kesan rumah adat Bali. Pemukiman di Lombok sangat mirip dengan ada yang di Penglipura. Berikutnya ada Sasak House, merupakan rumah tradisional yang berada di Lombok. Lombok memiliki ikon bangunan lumbung. Sumba memiliki atap menyerupai atap lumbung. Uma Utami, Sumba merupakan sebuah perkampungan. Dan Wairabo adalah rumah yang memiliki bentuk kerucut. Selanjutnya beralih ke topik 6, yaitu arsitektur tradisional NTT dan Papua. Salah satu contoh rumah tinggal tradisional NTT dan Papua adalah rumah gaweng, merupakan rumah adat yang ada di Kupang dan menggunakan material bangunan dari pohon lontar. Irian memiliki rumah adat Kariwari dan Hungai. Kariwari dihubungkan dengan bangunan suci bagi masyarakat Irian. Rumah Honai adat Rumah Honai memiliki bentuk rumah yang meningkat. Selanjutnya ada Jayapura Beach House memiliki kesamaan dengan rumah Lamin. Namun Jayapura Beach House memiliki rumah yang cenderung terapung. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.